Salam, apa kabar Bapak Ibu dan semua saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib karena Allah kita, Allah yang ajaib, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Persoalan boleh ada, tapi Allah kita selalu Emmanuel. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami berterima kasih juga hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami untuk belajar firman Tuhan. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-1. Kita baca 3 dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hari ini saya berada di Jalan Kelam, ya. Ini jalan raya, saya berdiri di jalan raya. Biasanya jalan ini ramai dengan lalu lintas, ada truk, ada kendaraan-kendaraan hilir mudik, truk-truk perusahaan membawa hasil sawit, biasanya ramai di tempat ini ya. Dan biasanya anak-anak sekolah juga ramai. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang lengang, sepi sekali. Kenapa? Karena jalan ini sekarang dalam kondisi banjir. Ini sudah memasuki minggu yang keempat. Banjir di kota Sintang. Ada banyak yang terjadi. Rumah kita lihat di situ tenggelam sehingga aktivitas tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka adalah pengusaha mebel, tidak bisa bekerja. Di sana juga ada tempat tinggal. Dan di sepanjang tempat ini ada banyak pemukiman, tapi mereka harus mengungsi. Bapak Ibu Saudaraku, menderita mereka. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana menyikapi penderitaan itu ya. Dari ayat ini kita akan belajar beberapa sikap yang harus kita lakukan ya, ketika kita mengalami persoalan atau penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan tema menyikapi penderitaan secara benar. Yang pertama, ayat 4 bagian B berkata kepada kita, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang pertama, penderitaan merupakan dinamika kehidupan. Artinya apa? Artinya pernek-pernik warna kehidupan. Satu bagian dalam kehidupan yang dialami. Entah siapapun dia orangnya, entah dia orang yang mengenal Tuhan, entah dia seorang hamba Tuhan, atau dia tidak pernah ibadah, penderitaan akan dialami Bapak Ibu dari setiap orang. Kenapa? Karena sistem dunia ini, katanya kitab Yohanes, sudah rusak Bapak Ibu. Selain itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 18, di sana dijelaskan bahwa bumi sudah terkutuk karena dosa. Orang mesti bekerja keras. Artinya apa? Ada penderitaan yang dialami Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-29, penderitaan itu adalah salah satu panggilan bagi orang percaya. Nah saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kalau kita melihat persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, ya satu sisi memang kita sedih ya, seperti saudara kita harus mengungsi. Tapi mari kita lihat kembali pada firman Tuhan. Penderitaan adalah dinamika kehidupan, sesuatu yang akan dialami oleh kehidupan manusia ya. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Paulus juga mengalami, dikatakan bermacam-macam penderitaan, tapi dia bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan ayat yang ketiga dan 4a. Di situ dikatakan demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Yang kedua, kita belajar selalu ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah penderitaan Bapak Ibu. Paulus percaya dalam ayat yang kita baca tadi, selalu ada
jalan keluar ketika seseorang mengalami masalah-masalah atau penderitaan di dalam kehidupannya. Kita lihat di sini bahwa persoalan itu tidak abadi. Ada masanya persoalan akan terhenti, saudaraku. Pemazmur 112 ayat 3 dan 4, ya di sana dikatakan, di dalam gelap akan terbit terang bagi orang-orang benar. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan, dan jelas saudara kita di kota Sintang sudah hampir 1 bulan. Ada ratusan, ada ribuan sedang mengungsi. Mari kita sadar bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya. Selalu ada solusi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dikatakan karena Allah kita itu Allah yang penuh belas kasihan. Dia seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Bisa saja anaknya mungkin itu berbuat salah, tapi Bapa terus mengasihi. Tidak akan pernah mungkin dia akan membenci anaknya. Dia berusaha untuk berikan penghiburan kepada anak-anaknya. Itu Allah kita, Bapa yang belas kasihan. Dijelaskan juga, dikatakan oleh Paulus, dia akan memberikan penghiburan. Yang berikutnya, Allah kita adalah Allah yang memberikan penghiburan. Persoalan boleh ada, tapi Allah di dalam pribadi Roh Kudus akan menguatkan, menghiburkan kita, sehingga kita tidak salah mengambil sikap di saat persoalan terjadi. Jadi yang kedua, kita belajar prinsip di sini bahwa selalu ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ayat 4 bagian B dijelaskan di sana, yang berada dalam bermacam pada penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di ayat 4 ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka ya. Jadi yang ketiga, kita belajar prinsip atau sikap dalam menjalani penderitaan. Mari kita percaya selalu ada maksud Allah di balik penderitaan atau persoalan yang kita alami. Allah kita Allah kreatif. Berbagai cara dia ingin membangun umatnya supaya hidup seturut kehendak-Nya. Berbagai cara dia lakukan supaya orang-orang percaya, setiap orang untuk semakin mengasihi dia. Salah satunya Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, mari kita belajar memandang persoalan dari sudut kacamata Allah, saudaraku. Bukan kacamata manusia. Kalau kacamata manusia, penderitaan itu merusak, tapi Allah punya maksud ya, bahwa penderitaan itu bisa membangun kehidupan kita. Mungkin kacamata manusia berkata ketika mengalami penderitaan, oh saya mau dijatuhkan ini, Tuhan tidak mengasihi saya. Tapi sebetulnya kalau kita memandang dari kacamata Tuhan, kita akan bisa berkata, penderitaan untuk mengangkat saya. Mungkin orang yang salah memahami penderitaan, dia akan berkata begini, oh karena sering menderita, lebih baik saya jauh dari Tuhan. Percuma saya ikut Tuhan, percuma saya ibadah. Tapi ketika kita memandang dari sudut kacamata Allah, kita akan berkata, semakin kita berseru-seru mencari Tuhan. Paulus memiliki pemahaman yang benar. Ketika dia menderita, justru kesempatan supaya dia belajar sehingga bisa menolong orang yang sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, boleh saja kita mengalami persoalannya, apapun persoalan kita ya, tapi mari kita sikapi dengan benar ya. Ada maksud Allah di balik persoalan-persoalan ini, supaya kita berpengalaman dengan Tuhan dan kita bisa ceritakan, bersaksi tentang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong itu, Tuhan yang Immanuel kepada orang lain, sehingga orang akan dibangun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat saudara kami di kota Sintang dan Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia pada umumnya yang sedang mengalami bencana banjir, bencana tanah longsor atau bencana lain. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Biarlah kami terus memandang ada masanya penderitaan akan berakhir. Bila kami juga memandang ada rencana Allah di balik persoalan-persoalan yang kami alami. Terpuji buat nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.